Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana sih cara setting OLT CData ini. Ini video unboxingnya pun sudah saya bagikan ya di video sebelumnya. Ini dia OLT CDatanya. Nah, seperti apa konfigurasi dan cara settingnya menggunakan VLAN. Nah, sebelumnya saya telah mengkonfigurasi mikrotik ini yang akan kita hubungkan nantinya ke OLT ini ya. Nah, videonya juga sudah saya bagikan. Nah, video kali ini kita akan konfigurasi OLT CData ini dan akan menghubungkan nantinya ke OLT ini. Nah, seperti apa konfigurasi dalam hal ini OLT CDatanya menggunakan VLAN? Kita lanjut saja ke komputer ya. Dalam hal ini saya perlihatkan dulu topologinya seperti apa. Jadi kita langsung saja ke komputer. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut konfigurasi OLT CDatanya, terlebih dahulu saya perlihatkan seperti apa topologi yang akan kita konfigurasi pada OLT CData. Nah, saya perlihatkan dulu seperti apa topologinya. Oke, kita lanjut ke topologinya dulu ya. Ini topologi settingan OLT GPON 2 port CData tipe FD1602S. Ini bisa kalian terapkan di OLT CData yang 4 port ataupun yang 1 port ya. Karena pada dasarnya sama sih sebenarnya. Terus di sini ada OLT CData yang telah saya perlihatkan di awal video, maksudnya ini OLT CData yang 2 port. Nah, di PON 1 dan di PON 2 ini saya konfigurasi membawa VLAN 10, 20, 30 dan 40. Dan inputnya nanti itu kita setting di GE1 ataupun di GE3 ya. Ini GE3 yang merupakan uplink 10G. Ini sengaja saya setting karena jangan sampai kita menggunakan uplink 10G ataupun ini menggunakan uplink RJ. Jadi saya setting dua-duanya. Ini GE2 saya tidak setting ya, tergantung dari kalian, tapi pada dasarnya pada tutorial kali ini saya tidak setting ya. Nah, kita lanjut di GE1 dan GE3 yang uplink 10G kita config juga, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi VLAN pada OLT GPON CData. Nah, kita perjelas di sini ya. VLAN 10 itu merupakan VLAN manajemen ataupun VLAN remote OLT, dan VLAN 20 itu merupakan VLAN PPOE atau rumahan, dan VLAN 30 merupakan VLAN hotspot atau peceran, dan yang terakhir VLAN 40 merupakan VLAN DHCP ataupun IP statik. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh ini bisa kalian rubah VLAN-nya sesuai dengan settingan mikrotik kalian, jadi satu segmen antara mikrotik dengan OLT. Oke, karena topologinya sudah kita tentukan, kita langsung saja masuk di OLT-nya ya. Selanjutnya kita akan membuka OLT-nya. Terlebih dahulu kita konekkan dulu ke WiFi seperti biasa, karena OLT CData itu tidak ada port untuk manajemennya. Jadi satu-satunya cara ya kita konekkan via WiFi, karena di OLT CData itu ada WiFi-nya ya untuk konfigurasi. Ini saya konekkan dulu. Ini nama WiFi-nya CData. Kita coba konekkan. Ini minta password, tapi sebelumnya saya sudah konekkan jadi tidak minta ulang password. Oke, saya rasa sudah connect ya. Selanjutnya kita buka Chrome. Sini saya geser dulu ya. Nah, kita masukkan IP-nya. IP dari OLT CData itu yaitu 192.168.1.100. Barangkali sudah connect. Oke, sudah muncul portal untuk masuk ke OLT CDatanya. Kita masukkan username dan passwordnya. Username-nya yaitu root, passwordnya admin. Lalu selanjutnya kita coba login. Oke, kita sudah masuk di OLT CDatanya. Nah,
Langkah pertama yang kita setting yaitu kita masuk di menu configuration. Ini configuration, terus itu kita masuk di menu VLAN, lalu pilih VLAN planning. Nah, ini sudah ada VLAN 1, ini VLAN bawaannya, terus tidak usah dihapus. Selanjutnya kita tambahkan VLAN ya sesuai dengan topologi yang telah kita tentukan, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40. Saya klik di sini add VLAN. Ini saya tambahkan VLAN 10. Description ini VLAN manajemen ya. Terus itu ini port configuration, biarkan saja default, kita konfirmasi dulu. Ini VLAN 10 sudah ada ya, descriptionnya manajemen. Terus kita tambahkan lagi VLAN-nya, VLAN 20, ini VLAN PPOE ya. Kita confirm, ini sudah ada. Terus itu ada lagi VLAN 30, ini merupakan hotspot atau rumahan, voucheran ya. Kita konfirmasi. Selanjutnya kita tambahkan lagi VLAN yang terakhir. Kita ada VLAN yaitu VLAN 40, ini DHCP ya. Kita konfirmasi. Selanjutnya ini PPOE, kita edit dulu ya, kita tambahin nama PPOE atau rumahan, kita edit rumahan. Oke, untuk VLAN-nya kita sudah tambahkan semua sesuai topologi, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40. Dan deskripsinya pun sudah cocok ya. Ini deskripsinya biar memudahkan dalam melihat ini VLAN 10, 20, 30 mengarah kemana ya, itu maksudnya. Terus selanjutnya kita masuk di port VLAN. Nah, di sini port VLAN-nya untuk pon 1 dan pon 2 sudah otomatis ada VLAN-nya, tinggal inputnya atau uplink-nya dari Mikrotik ke OLT yang belum kita setting VLAN-nya. Nah, caranya kita tinggal masuk di sini edit operate-nya, di sini menu edit. Selanjutnya portnya ini kita tidak bisa rubah. Ini modenya kita bisa pilih hybrid atau terang. Jadi untuk menambahkan VLAN itu kita pilih menu terang. Terus itu kita tambahkan VLAN di sini sesuai topologi, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40 ya. Kita masukkan semua 10, 20, 30 dan 40. Kita copy ya. Kita konfirmasi. Dan di sini sudah ada VLAN 10, 20 dan 30. Nah, sesuai topologi kita setting GE1 dan GE3. Ini merupakan GE3 yang merupakan uplink SCP-nya XGE1. Jadi kita setting juga ya. Ini topologinya tadi untuk GE2 tidak kita setting ya. Jadi sesuai topologi saja kita setting. Kita masuk lagi di XGE atau uplink 3, G3, kita edit. Lalu di sini di modenya kita pilih menu terang, native VLAN biarkan saja 1 dan tag VLAN-nya kita paste di sini 10, 20, 30 dan 40. Lalu kita konfirmasi. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi VLAN pada OLT GPON CData sudah selesai ya. Sesuai topologi ini lagi-lagi GE2 tidak kita setting karena kita mengacu pada topologi. Nah, untuk mengantisipasi kita save ulang ya. Kita save. Kita konfirmasi. Oke, sudah sukses di save. Selanjutnya kita setting IP VLAN IP-nya. VLAN IP ini maksudnya yaitu VLAN remote. Ini sudah ada ya satu defaultnya. Ini kita tidak usah apa-apain. Sebenarnya untuk mau menambahkan VLAN remote itu kita bisa buat yang baru. Nah, di sini kita tidak hapus yang lama atau bawaannya, kita tinggal tambahkan ya. Caranya kita klik menu add, terus itu kita pilih VLAN-nya. Ini sudah ada pilihan ya sesuai VLAN yang telah kita tambahkan sebelumnya, yaitu VLAN 10 merupakan VLAN manajemen, kita pilih.
Terus IP modenya kita pilih static IP. Nah, IP addressnya kita tentukan di sini, kita maunya itu OLT-nya ketika kita remote mendapatkan IP berapa. Nah, saya tentukan di sini saja, yaitu 192.168.10 taruhlah 2 ya. Ini 2. Jadi ketika kita terhubung ke hotspot, kita bisa mengakses ini 192.168.10.2 untuk membuka OLT C datanya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga subnet mesh-nya, yaitu 255.255.255 dan .0. Deskripsinya kita kasih nama ya, biar lebih memudahkan. IP manajemennya. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, sudah sukses. Ini VLAN 10 sudah kita tambahkan, tapi ini belum kita bisa remote ya, karena gateway-nya kita belum tentukan. Jadi kita tentukan dulu gateway-nya. Nah, caranya kita masuk di menu sini, tombol gateway. Selanjutnya di network interface kita pilih VLAN 10. Nah, ini sudah secara otomatis diisi sesuai dengan yang kita isikan tadi ya, 192.168.10.2. Subnetnya pun sudah masuk. Lalu kita masukkan gateway-nya. Nah, sesuai topologi gateway-nya ya 1 ya, 192.168.10.1. Nah, ini gateway-nya sesuai topologi yang kita setting di MikroTik. Kita konfirmasi. Nah, ini sudah sukses kita buat VLAN 10 dalam hal ini untuk remote OLT C datanya. Selanjutnya kita save lagi, kita konfirmasi. Oke, sampai di sini untuk VLAN dan VLAN IP-nya sudah kita konfigurasi. Yang lain-lainnya saya rasa tidak perlu kita setting, karena biasanya sih orang kebutuhannya PPOE dan hotspot ya, jadi kita tidak usah setting apa-apa di sini. Selanjutnya kita masuk di deployment. Ini kita klik, lalu kita setting di profilnya. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama saya klik DBA profile dulu. Ini sudah ada 5 DBA profile. Biasanya kalau kita langsung colok ONT itu dia itu langsung terpakai DBA profile 1. Ini tidak terpakai, tapi kita langsung pakai, kita pakai yang langsung default saja ya. Ini defaultnya. Masalahnya ini kita tidak bisa delete, jadi saya cuman kasih info saja ketika kita mencolokkan ONT itu yang terpakai ini DBA profile 1. Terus itu masuk di menu lain traffic profile, ini kita tidak perlu setting apa-apa. Dan yang paling penting di sini ini yang harus kita setting. Oke, ini line profile ya yang menentukan. Nah, lagi-lagi di line profile itu ini default, jadi kita bisa edit. Saya rasa saya informasikan juga tidak usah buat profile baru ya. Ini kalian edit saja, karena ketika kalian membuat maka itu biasanya memilih profile yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan atau kita registrasi ONT. Jadi gunakan saja yang bawaan, tapi kita tinggal mengeditnya. Selanjutnya kita langsung konfigurasi di line profile ya. Dalam hal ini kita lakukan pengeditan. Oke, di sini profile name line profile 0, mappingnya mapping VLAN, terus Ticon traffic kontainernya sudah ada ya, Ticon 1. DBA nya ini saya maksud DBA profile 1 itu otomatis. Terus di sini di Jamportnya sudah ada Jamport 1. Terus di mappingnya, nah ini yang paling penting, mappingnya supaya ONT itu terregistrasi sesuai dengan VLAN yang telah kita tentukan tanpa config ulang ONT 11 ya. Nah, caranya seperti apa? Ini caranya. Terus kita tambahkan mapping ya. Ini mapping 1 membawa VLAN 1. Nah, kita tambahkan mapping lagi. Kita klik ini mapping ID mapping 2. Kita konfirmasi.
Mapping 2 itu membawa VLAN 10 ya, sesuai topologi. Terus kita tambahkan lagi mapping 3, kita tambahkan lagi VLAN-nya yaitu VLAN 20. Selanjutnya tambahkan lagi mapping ID 4, VLAN tag-nya yaitu VLAN 30, dan yang terakhir kita tambahkan lagi mapping 5, VLAN ID-nya VLAN 40. Nah ini dia VLAN-nya masing-masing sudah kita tentukan ya. VLAN 1 ini default, jangan dihapus. Terus mapping 2 VLAN 10, mapping 3 VLAN 20, mapping 4 VLAN 30, dan mapping 5 VLAN 40. Nah seperti ini konfigurasi di line profile. Setelah semuanya sudah selesai, kita langsung saja konfirmasi. Oke, konfigurasi sudah sukses ya. Selanjutnya kita save lagi biar mengamankan settingan yang telah kita setting sebelumnya. Nah di sini sudah selesai, saya rasa. Kita setting OLTC datanya sangat singkat sih sebenarnya, tidak ada yang disetting terlalu ribet karena sudah ada profile yang dibawa dari OLTC data ini. Kita tinggal edit habis itu ya selesai. Lalu kita setting di maintenance-nya saja, kalau mau ganti user atau tambahkan user ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini karena tutorial ini di sini saya tidak usah mengubah ya, tergantung dari kalian. Kalau mau merubah ya silahkan, tapi pada dasarnya saya tidak setting di sini. Yang jelas saya sudah perlihatkan kalau mau ganti username dan password ketika login ke OLTC datanya, kita bisa rubah di sini ataupun mengganti ataupun menambah ya. Di sini ada backup dan restore ketika kalian mau membackup settingan yang sudah ada di dalam. Oke. Nah sangat mudah dan sangat singkat juga setting OLTC data untuk kebutuhan entahkah itu RT RW net ataupun kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan kantor-kantoran ya. Nah sini langsung saja di overview. Ini temperaturnya terbilang bagus ya. Oke. Nah saya rasa sampai di sini konfigurasi OLTC datanya sangat, lagi-lagi saya bilang sangat simple ya. Saya juga baru coba. Nah jika kalian bertanya bagaimana performanya, saya juga belum tahu karena ini bukan merupakan OLT saya juga belum pernah ada pengalaman menggunakan OLT ini, jadi saya tidak tahu apa-apa ya, apakah ini tangguh atau bagaimana. Yang jelas saya tidak tahu, tapi saya rasa ini OLT aman lah ya, sekelas namanya juga ada harga ada kualitas lah ya, pasti aman lah ini OLT. Oke, sampai di sini video yang bisa saya bagikan ya. Seperti biasa, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.